Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 15 ya, bulan April tahun 2025. Kita akan menjawab komentar dari teman kita ya, dari Nuril Anwar 4153 ya. Terima kasih Bro Nuril ya atas komentarnya ya. Tanpa teman-teman yang berkomentar, mungkin channel saya tidak ada manfaatnya, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan kita ini di sini bukan untuk menggurui ya, tetapi di sini kita belajar sama-sama, teman-teman ya. Kita tukar pikiran di sini. Makanya saya sering mendapatkan ilmu juga dari teman-teman, ada informasi juga dari teman-teman gitu ya. Sebagai sumber inspirasi juga teman-teman semuanya ini ya. Oke, teman-teman, di sini ingat lagi di sini kita belajar sama-sama teman-teman. Tidak ada kelas, tidak ada apapun teman-teman ya. Murni di sini ketika teman-teman berkomentar, saya pasti kasih tanda love seperti ini teman-teman ya. Dan semua komentar sudah saya baca. Kenapa belum saya bahas? Tinggal nunggu waktunya aja, teman-teman. Tinggal nunggu waktunya aja. Saya mungkin kalau sudah mulai menemukan celahnya baru kita bahas, teman-teman ya. Oke, ini membacakan dulu, teman-teman. Alhamdulillah. Nanya indikator smart money. Terima kasih teman-teman ya atas komentarnya untuk teman kita ya, Bro Nuril Anwar ya. Nanya indikator smart money, teman-teman. Smart money, foreign dan bandar merah semua. Kenapa volume dan candle bisa hijau ya? Contoh SMGR di tanggal 14 April tahun 2025. Thanks, sehat selalu. Amin, teman-teman, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini, teman-teman ya. Semua pertanyaan itu yang dilemparkan sangat luar biasa. Baik, teman-teman, kita akan pindah ke SMGR di tanggal 14 April. SMGR sebelah kiri ya. 14 April ya, kita cek 14 April di sini. 14 April. Kata teman kita, smart money, foreign dan ban merah semua. Nah, teman-teman, ketika teman-teman melihat tanggal 14 ya, semuanya hijau, teman-teman. 14 April. Mungkin teman-teman kalau melihat updatean, teman, usahakan di atas jam 18, teman-teman ya, atau di jam 8 lah, atau enggak setengah 8 deh, jam setengah 8 malam ya, jam 18, setengah 8 malam deh. Kalau lebih update-nya lagi jam 8 malam deh, teman-teman ya. Di situ karena sudah update semuanya dari mulai foreign, bandar lokal dan smart money itu semua sudah update. Nah, mungkin teman-teman waktu berkomentar ketika mungkin jam-jam di bawah jam 5 biasanya ya. Baik saat trading ataupun di bawah itulah pokoknya teman-teman ya. Jadi belum jam 18. Nah, kalau teman perhatikan ya, untuk tanggal yang merah itu tanggal 11 Aprilnya, teman-teman ya. Nah, 11 April itu biasanya kalau pas April mulai sekarang nih, kan hijau semua nih, hijau ya. Ini biasanya copy paste dulu teman-teman ya. Jadi sebelum nanti jam 18 ini masih pakai rekapan yang lama, teman-teman. Masih pakai istilahnya isian yang lama lah, pakai isian yang lama dulu. Model di sini waktu teman-teman Libro Anwar ini melakukan pertanyaan mungkin sebelum jam 18, teman-teman ya. Nah, makanya pasti di sini terdeteksi merah di tanggal 14 Aprilnya. Nanti kalau mau teman-teman lihat perkembangan sebuah emiten itu nanti setelah jam 18 ataupun setengah 8 deh. Enaknya sih setengah 8 teman-teman ya. Makanya saya sering update itu kan sekitar jam 18 untuk poolnya. Kadang-kadang kalau sudah ada beberapa bagian, beberapa emiten yang sudah mulai update itu sekitar jam-jam 5.30, jam 5.15 teman-teman ya, sore ya. Nah, suka sudah mulai update teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sementara ini karena kata teman kita kenalnya hijau, bandar merah, foreign merah, smart money merah. Padahal di sini kenyataannya hanya smart money aja yang merah. Nah, biasanya smart money kalau kempes begini, teman-teman dia jualan. Smart money kan ngambil nih, teman-teman ngambil. Nah, sini jualan. Kalau kempes banget di sini jualan banget, teman-teman di sini nih. Smart money itu jualan biasanya ya. Biasanya kalau kempes seperti ini, tapi kalau ada hijau-hijau dikit, nah biasanya dia tidak jualan, hanya mengumpulkan tapi dikit-dikit teman-teman ya. Biasanya kalau smart money itu suka berbanding terbalik teman-teman dengan yang namanya volume teman-teman ya. Biasanya teman-teman ya. Nah, ini kalau ini posisinya kemarin itu betul smart money-nya yang merah tapi sedikit teman-teman ya. Artinya hanya ngebuang sedikit.
posisi si bandar foreign ataupun bandar lokal cenderung sebenarnya hijau. Cuman teman-teman mungkin ketika berkomentarnya sebelum jam 18 ya. Jadi posisi masih pakai yang kemarin teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya jawaban saya untuk pertanyaan teman kita ini ya, untuk Smart Money, foreign dan bandar merah semua kenapa volume candle bisa hijau ya. Nah, contoh SMGR di tanggal 14 April. Nah, betul teman-teman, kalau menanyakan sebuah candle pakai tanggal aja ya. Terima kasih nih teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang baik hati juga teman-teman, yang baik hati juga. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti untuk teman Bro Anwar ya, nanti kalau sudah mulai jam 18 baru teman-teman melakukan penglihatannya. Jadi sebenarnya update-nya itu di jam 18-an teman-teman ya. Mungkin kalau kendala masih kebentuk ya, cuman untuk isian biasanya jam 8. Model ini kan masih copy paste sama yang kemarin kan. Cuman untuk Smart Money pun kadang-kadang sebelum penutupan itu kadang-kadang hijau sekarang teman-teman. Nanti belum tentu teman-teman ketika ketika jam 18 hijau atau merah belum tentu ya. Makanya nanti sekitar jam 18.30 ataupun 19.30 teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melakukan yang namanya penglihatan untuk isiannya. Oke, terutama bandar lokal, bandar foreign ataupun Smart Money ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah terjauh sudah ya. Lanjut, ada pertanyaan satu lagi teman-teman ya. Nah, perihal teman-teman yang menanyakan pakai aplikasi apa teman-teman ya. Nah, ini teman-teman saya memakai aplikasi ini ya dari Oki DX Chandra Channel 2321. Pakai aplikasi apa? Terus dari IGVB ya, aplikasi apa? Terus untuk Bro Iwan juga pakai aplikasi apa? Itu aplikasi apa? Nah, saya langsung kasih tanda lope-lope aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini saya memakai aplikasi nih ya. Ini nih teman-teman. Kalau teman-teman SB gitu ya. Kalau di di kode brokernya XL ya. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi saya pakai broker SB teman-teman ya. Karena saya tidak di endorse, nanti kalau sudah endorse baru saya sebutin ya. Saya sebutin inisialnya aja. Nah, cara setting seperti ini sudah saya kasih tahu juga teman-teman yang lainnya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu settingan yang seperti yang suka saya setting di sini, semuanya sudah saya kasih tahu teman-teman ya. Dari mulai yang biru, yang hijau, yang kuning nih, semuanya sudah saya kasih tahu. Dan caranya pun saya kasih tahu secara pelan-pelan. Masuk aja ke playlist teman-teman ya, playlist di sini nih, playlist. Temukan yang namanya cara teman-teman ya. Nih, cara ya. Semuanya nih, cara semuanya ada di sini teman-teman ya. Tinggal klik aja cara dari mulai candle si ekor merah, si ekor hijau, kepala merah, gap, kalau gap belum dibahas. Cuman disentil-sentil aja ya kepala. Terus si kepala kembar, tinggal seekor kembar aja teman-teman yang belum saya bahas. Yang belum saya bahas itu seekor kembar, terus nanti ada si kepala hijau teman-teman. Kepala hijau juga sama teman, nanti kita akan bahas. Terus yang belum saya bahas apa lagi ya? Gap ya, gap belum saya bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengetahui cara settingnya, nah setting ini juga sudah saya kasih tahu teman-teman semuanya. Cara ngitung aja harga wajar juga sudah saya kasih tahu di cara di sini teman-teman ya. Saya pinginnya setiap yang saya bagikan itu bernilai manfaat teman-teman ya. Mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman sekalian. Mau sekalian di update teman-teman SMGR? Saya update ya sekalian ya. Oke teman-teman, untuk SMGR perhatikan untuk area sini teman-teman nih. Ini area untuk penurunannya di angka 2092 teman-teman ya, di sini meninggalkan gap. Bahkan kemarin juga hari ini ada cuma kalau hasil biarin aja ya karena belum ada belum ada updatean untuk harga pasar, masih ada sesi kedua. Saya kasih tahu aja di sini tanda-tanda penurunannya. Apabila dia besok atau lusa dia sampai menembus ke bawah lagi untuk koreksi, tidak menembus MA10 atau MA20, aman dan akan uptrend. Tetapi apabila dia melewati MA20 sama MA10 ke bawah, tetapi MA20-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend. Nah, kalau bahkan sampai ke angka 2092 aja masih posisi baik, kecuali kalau dia sudah mulai turun ke bawah
melewati 20 nih ya 2100 teman-teman. Pun harus waspada gitu karena dia sudah mulai turun kembali. Saya pikir sih mudah-mudahan ini adalah area untuk putar baliknya untuk semua saham teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan bahwa si SMIR pun posisinya sudah mulai sedikit lagi menunggu harga murah. Cuman mudah-mudahan dipantulkan sebelum harga murahnya ya. Ini sudah mulai gonjang-ganjing kan di sini teman-teman ya. Ini sudah mulai istilahnya emang kemarin sih downtrend teman-teman waktu terakhir di tanggal 8 kan. Semuanya diputuskan di tanggal 8 ini. Dia masih menyisakan PR teman-teman di sini ya. Nah, ini makanya nih si bandar si market maker secara keseluruhan IHSG gini kita ini apakah dia harus menembus dulu PR gap tanggal 8-nya? Nah, setelah itu diputuskan tuh teman-teman apakah mau melanjutkan dengan cara dia harus koreksi dulu. Koreksinya melebihi angka 2100 enggak, kalau melebihi angka 2100 berarti dia mau melanjutkan penurunannya sesuai dengan jadwal emiten masing-masing gitu kan. Tapi kalau sekarang mau uptrend berarti sudah dikasih tanda sama market makernya chip gitu lah. Ya, nanti ditentukan dengan istilahnya penurunan untuk koreksinya dia harus bikin step teman-teman ya, harus bikin stepnya step 1, step 2, di step 3-nya mungkin teman-teman. Mungkin kita akan tahu itu akan uptrend atau tidaknya. Bahkan harus bisa melebihi angka 2700 teman-teman ya. Ini harga kuartal 3-nya belum di kuartal 4-nya belum ya. Belum dihitung ya. Terus dari isian tun bandar Poren cenderung bagus teman-teman. Perhatikan bandar Poren bagus ini teman-teman ya. Bandar Poren terus ngambil, bandar lokal memang ngambil jual, dan terakhir dia ada pengambilan, terus ada pembuangan juga tidak melebihi area pengambilannya. Artinya masih posisi setengahnya dan kemarin terakhir dia ngambil teman-teman. Artinya si bandar Poren pun si bandar lokal pun sudah mulai akumulasi lagi dan smart money juga sudah mulai berkumpul teman-teman. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik ini akan uptrend teman-teman ya. Oke, seperti juga teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mungkin nanti kita akan bahas lagi untuk emiten teman-teman ya. Biar ada tanda-tanda untuk sudah diupdate teman-teman di sini. Sorry. Ini ternyata tanda penurunan dari udah lama berarti ini kagak di. Nah, ini target kenaikan di angka di sini teman-teman di gapnya ya. Maka kita cek di sini teman. Apakah di sini ada gap kecil teman-teman nih. Nah, harus bisa melewati kandang harus melewati kandang ini atau si kandang kembar dan bisa melewati untuk area gapnya di sini. Ini ada gap kecil teman sini. Nah, kita kasih tulisan target di sini aja biar ketulis hari ini ya. Jadi teman-teman kalau investasi itu santai aja teman-teman, jangan dibawa murung lah ya. Kenapa kalau saya ngebahas suka ketawa-ketawa? Udah merah teman-teman, marah-marah atau makin membara teman-teman, lebih baik santai aja. Yang namanya saham itu ya turunnya naik teman-teman. Kalau waktunya turun ya udah biarkan aja, tinggal teman-teman melakukan yang namanya planning. Yang penting teman-teman sudah tahu mau ke arah sini nih saya akan average di arah situ gitu kan. Mau ke arah atas nih saya akan take profit di harga sekian, begitu teman-teman ya. Dari dulu begitu teman-teman, maka saya bilang dari awal kembalikan konsep dasarnya, beli di saham itu di bawah dan jangan di atas. Boleh teman-teman beli sekarang ya posisi sekarang di bawah kan. Kalau teman-teman posisi di angka tengah di sini, kalau masih di atas kok betul sudah di bawah di harga tengah, teman posisi lagi ke bawah teman-teman ya. Begitulah teman-teman. Dan kalau mau ngambil posisikan MA10 di bawah candle ya. MA10 di bawah candle teman-teman ya. Nih MA10 di bawah candle kan lumayan teman-teman, ada kenaikan walaupun sedikit gitu kan. MA10 di bawah candle ada. Nah, nanti kalau ada wah MA10 di bawah candle gagal, dibawa turun lagi ke bawah. Contoh tinggal nanti ngambil lagi MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas kembali dengan syarat saya akan ngambil average itu sekitar 20%, 30% keturun. Kalau sekitar cuman 10% teman-teman itu cenderung hanya 3 kali sampai 4 kali dorongannya sudah bisa cover gitu, sudah tercover, sudah terpenuhi untuk area pas teman-teman beli. Makanya kalau sudah 20% kan lumayan teman-teman tuh satu kali ARB teman-teman, atau enggak patokannya satu kali ARB baik utama gitu kan ataupun pengembangan, saya akan ambil lagi mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman harus yang namanya planning itu harus ada, jangan all in teman-teman ya. Tidak ada menyarankan all in, bahkan Poren aja nggak ada yang all in. Mau Poren aja pingin naikin harga itu dia harus akumulasi ya dari tanggal 11 Desember.
Kalau poin mah istilahnya keren teman-teman, akumulasi ya. Kita kenapa dibikinnya jadi nyicil? Harusnya disamain aja ya. Mulai akumulasi tuh katanya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pertanyaan yang ke-1 dan kedua, teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.